of the Bible. Dan hari ini kita akan membahas hewan lion roar, yaitu singa, di mana kita akan belajar we should always obey God even when everyone else does wrong. Jangan lupa untuk catat, bagikan, dan lakukan firman Tuhan yang kalian dengar. Hai kids, yay! Come on kids, jempolnya mana? Yuk keluarin semua jempolnya. Woo! I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by, I wanna be more like you. Jempolnya lagi. Woo! I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Say hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by, I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. More like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by, I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Yes, I wanna do right. Woo! I kiss. I kid, come on. Yeah. My God is strong. He'll do anything, big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Say every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Say super big. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, yeah. My God is strong. He'll do anything, big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Ooh, every day I can know greater is the one who lives inside me. Say, super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful.
super big, super strong, super wonderful God. 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 Oh, oh, I get. Woo! Aduh. Hah? Loh, kamu siapa? Salah dibalik. Saya bisa lihat kamu. Kamu tahu siapa saya? Singa kan? Iya, kamu Cita kan? Kita? Kamu bisa lihat dengan jelas. Saya baru lihat ini Cita pakai kacamata. Keren baru ini. Kamu nyasar ke sini ya? By the way, kamu kok udah sampai sini kan? Sini. Saya mau cerita. Boleh. Kamu tahu nggak? Kamu kan dari kandang sana, nyasar ke pandan sini. Dengar nggak waktu pagi ini mereka mau bahagia? Wah, mereka di kandang singa itu kan? Iya, di kandang singa itu sebelah sini. Kamu sana sebelah sana. Iya. Balik. Iya, saya ngerti. Kamu kan pakai kacamata, Iya. salah terus. Gimana ini? Kamu dengar nggak waktu pagi-pagi? Wah, berisik. Teman-teman saya itu lihat tuh. Lihat tuh. Wow. Berisik. Bahagia atau lapar? Nah, antara bahagia dan lapar juga. Cuman dia, sebelumnya saya mau cerita dulu, mundur sebentar ya. Kenapa mereka mengaum bahagia? Ini ceritanya. Kamu tahu nggak? Kemarin ada satu orang yang melanggar perintah raja. Perintah raja? Iya, ada satu orang melanggar perintah raja. Kamu tahu nggak melanggarnya perintahnya apa? Pernah dengar gak? Mereka semua kan rakyat-rakyat disuruh nyembah raja kan? Betul. Sebenarnya kita semua termasuk binatang-binatang harus nyembah raja. Gitu. Tapi pria itu tidak mau. Wah. Dia cuma mau menyembah satu. Cuma mau menyembah Tuhan. Hebat. Bagus kan? Prianya hebat, berani. Nah, ternyata si pria itu dijahatin sama pejabat-pejabat di situ. Dia bilang, Raja, tuh pria melanggar. Tahu nggak hukumannya apa? Teman-teman saya udah senang tuh. Dilempar ke kandang singa di situ. Wah, udah tepuk tangan semua tuh teman saya. Waduh. Tepuk tangannya gini. Tepuk tangan. Itu singa udah kelaparan dari kemarin. Dapat mangsa satu. Wow. Tahu nggak? Terus gimana? Jadi, karena melanggar ya udah raja dengan terpaksa ditendang tuh pria ke kandang singa. Hah? Jadi gimana itu? Waduh, tahu nggak? Teman-teman saya itu si Larry, si Tony, si Sonny, si Andris udah mau gitu. Tahu-tahu kata teman saya bilang, "Dup," langsung kaget. Kenapa? Ada malaikat di situ. Oh, kaget semua. Gitu. Takut juga ya? Iya,
Udah gitu pas mau deketin, sama malaikatnya ditutup semua mulut teman-teman saya. Jadi Mau gak bisa buka ngomong gak bisa. dong. Gitu. Ya akhirnya mereka gak bisa makan tuh orang. Lapar dong. Tambah lapar mereka. Aduh semalam-malaman jadinya mereka cuma tidur sama orang itu gitu. Ngerti gak? Nah mau tahu gak ceritanya? Kenapa mereka mengaum lagi pagi ini? Kenapa? Ternyata pria itu kan hidup. Raja senang. Wah ternyata orang itu dilindungi Tuhan. Luar biasa prianya berani mau membela Tuhannya daripada manusia dia bela Tuhan. Wah, tapi itu jadi bukti juga ya buat kita ya, bahwa kalau misalnya umat Tuhan yang setia sama Tuhan, ya resikonya gede juga dong. Betul. Tapi karena perlindungan Tuhan orang itu hidup. Keluar dari gua singa. Dengan raja langsung. Wah Tuhan luar biasa. Wah luar biasa. Tuhan sangat melindungi umatnya yang membela Tuhan dengan sekuat tenaga. Gitu dengan segenap hati. Nah makanya raja langsung. Tuh pejabat yang tadi yang jahatin. Dilempar semua ke kandang singa. Wah langsung teman-teman saya. Wah dari satu orang jadi banyak bangsanya. Waduh kenyang tuh mereka makannya deh. Berisik udah pagi ini tuh gitu. Jadi ceritanya begitu mereka berisik dari tadi. Kenyang mereka tuh. Udah luar biasa. Tidur dong kalau gitu. Waduh udah kenyang ya. Mereka udah bersorak-sorai buat Tuhan itu mereka itu. Iya mereka tadinya cuma mau mangsa satu. Malah dikasih banyak. Wah mereka memuji Tuhan. Gitu loh. Jadi dapat makanan. Tapi ngeri juga ya mangsa manusia ya. Hati-hati makanya adik-adik kalau ke kebun binatang jangan dekat-dekat sama singa. Sama binatang-binatang seperti citah. Nanti takutnya nanti sakit ya. Iya lihatnya dari jauh aja. Oke. Nah kalau gitu citah kamu mau balik lagi. Itu kandang kamu sebelah sana. Kamu mau cari teman-teman kamu kan? Iya nih kesesat. Padahal udah pakai kacamata. Gini saya kasih tahu ya petanya ya. Jangan salah lagi. Dari sini lurus terus sampai gunung. Belok kanan masuk kawah. Berenang sedikit di kawah. Udah gitu naik lagi. Belok kiri lurus terus ada air terjun mandi dulu situlah sebentar ya. Udah gitu lurus lagi sedikit mentok. Tanya di situ Pak RT-nya kandang citah sebelah mana gitu ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi ya. Saya mau ketemu teman saya, mau ngobrol lagi, udah lama nggak reunian. Saya kan jalan-jalan terus, keliling-keliling gitu. Wah, banyak nih ceritanya nih pasti. Kebetulan saya lewat kebun binatang ke teman-teman saya, ini saya mau cerita dikit lah. Banyak hal yang udah terjadi selama saya mengembara gitu. Ya, kalau gitu jangan lupa ya, tadi petanya masih ingat kan? Kalau nggak lupa ya. Kamu ini gimana nih? Kacamatanya coba diperbesar sedikit jadi gini. Ini belum ke toko optik lagi. Iya. Nanti kelewat ada toko kacamata di situ ya. Oke. Siap. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye-bye Cita. Bye-bye. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri
Kalau mungkin saat ini kalian gelisah, kalian takut, kalian ragu, datang sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tuhan akan segera datang menghampirimu. Dia akan memberikan kesegaran buat adik-adik semua. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Kami tahu Tuhan, Tuhan gak pernah dibatasi oleh apapun Tuhan. Ketika kami berseru sama Tuhan, ketika kami berdoa sama Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan hal yang benar Tuhan. Hal yang benar Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, melalui setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan, setiap cerita Alkitab yang kami mau dengar hari ini, biar kami boleh belajar Tuhan, untuk kami tetap melakukan yang terbaik dan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik semua sama-sama kita mau katakan, amin. Amin. Hai kids, yeay! Halo adik-adik semua, senang sekali Miss Jenny bisa berjumpa lagi dengan adik-adik hari ini. Kali ini Miss Jenny akan membawakan cerita Alkitab lagi buat kalian semua. Kita masih ada dalam seri Animal of the Bible. Minggu kemarin Miss Jenny cerita tentang binatang yang bisa terbang, yaitu burung gagak. Hari ini Miss Jenny akan cerita tentang seekor kucing. Eits, tapi dia bukan sembarang kucing. Ini adalah kucing yang sangat besar. Kalian bisa tebak nggak binatang apakah itu? Miss Jenny kasih clue-nya ya. Dia adalah pemakan daging. Larinya kencang. Dia pandai berburu. Banyak dijumpai di savana. Biasanya kita sebut dia si raja hutan. Ada yang tahu nggak siapa dia? Ya, dia adalah singa. Kalian pasti tahu kan suaranya si raja hutan itu seperti apa? Yuk kita dengerin dulu sama-sama. Nah, seperti itu suaranya adik-adik. Yuk sekarang kita coba tirukan sama-sama ya. 1, 2, 3. Au. Sekali lagi. 1, 2, 3. Au. Sekarang
adik-adik saja yang menirukan. Miss Jenny mau dengar ya. Siap? 1, 2, 3. Good job adik-adik. Nah, seperti biasa, selama Miss Jenny cerita, setiap kali Miss Jenny sebutin kata singa, kalian tirukan suaranya ya. Yuk kita coba dulu. Singa, singa, singa. Ya, good job adik-adik. Cerita Alkitab tentang singa ini ada di dalam kitab Daniel pasal 16 ayat 13 sampai 27. Adik-adik bisa buka dan baca ceritanya nanti ya. Ajak papa mama kalian juga untuk membacanya bersama-sama kalian. Nah, bangsa Israel sedang dalam pembuangan di negeri Babilonia. Saat itu di negeri Babilonia ada pemimpin yang bernama Raja Darius. Raja Darius mengangkat 120 orang wakil raja dan di antara mereka diangkat pejabat tinggi yang memimpin 3 orang wakil raja. Di antara pejabat tinggi itu ada seorang dari bangsa Israel yang bernama Daniel. Daniel adalah orang yang disertai Tuhan. Ia adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Dalam sehari 3 kali ia berdoa kepada Tuhan. Ia menjadi semakin hebat, sehingga para pejabat yang lain iri sama Daniel. Lalu para pejabat lain menghasut Raja Darius untuk melarang setiap orang beribadah kepada Tuhan ataupun dewa-dewa. Wah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Daniel ya adik-adik? Apakah Daniel berhenti beribadah kepada Tuhan? Tidak, Daniel tetap beribadah kepada Tuhan setiap hari. Sehari 3 kali ia tetap berdoa kepada Tuhan. Hingga akhirnya para pejabat yang lain melaporkan Daniel kepada raja. Dan dengan terpaksa Raja Darius harus menghukum Daniel dengan memasukkannya ke gua singa. Gua itu berisi singa-singa yang lapar dan siap menerkam siapa saja yang masuk ke dalamnya. Kemudian Daniel dibawa dan dimasukkan ke dalam gua itu. Lalu apa yang terjadi ya adik-adik? Luar biasa. Singa-singa yang lapar itu jadi takluk kepada Daniel. Mereka jadi seperti kucing yang jinak. Aduh, lucu. Daniel dapat bermain-main bersama-sama singa-singa itu. Sehingga ketika raja melihat itu, ia menjadi takjub. Kemudian raja mengeluarkan Daniel dari dalam gua. Tidak ada luka sedikit pun di tubuh Daniel. Karena takjub akan pertolongan Tuhan kepada Daniel, maka raja memerintahkan semua orang di negeri Babilonia untuk menyembah Tuhan Allah yang Daniel sembah. Haleluya. Adik-adik ingat ya, walaupun semua orang berbuat jahat, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Sama seperti Daniel, kita nggak boleh ikut-ikutan menjadi jahat. Kita harus selalu setia dan taat mengikuti Tuhan dan selalu melakukan apa yang benar. Oke adik-adik, Miss Jenny pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. iKids, yeay! Adik-adik, siapa yang suka pergi ke kebun binatang? Wow, pasti semua suka ya. Tapi kakak penasaran nih, kenapa sih kalian suka pergi ke kebun binatang? Apa kalian mau melihat semut? Atau cicak? Atau kucing? Atau mungkin musuhnya kucing, tikus? Kakak rasa pasti bukan karena ingin lihat binatang-binatang itu deh. Itu kan binatang-binatang biasa yang ada di sekitar kita. Kalau kalian pergi ke kebun binatang, kalian pasti ingin melihat binatang-binatang yang hebat dan keren yang tidak mungkin ada di sekitar rumah kalian. Binatang-binatang yang besar seperti gajah, jerapah, atau kuda nil. Dan juga binatang yang menyeramkan seperti ular, buaya, atau harimau. Tapi di antara mereka semua ada binatang yang paling buas dan berbahaya. Dia disebut sang raja hutan. Dia adalah singa. Di kebun binatang, singa-singa itu tidak mungkin dibiarkan bebas berkeliaran ke sana kemari.
pasti mereka ada di dalam sebuah kandang yang besar, dibatasi dengan jeruji yang besar dan kokoh, atau dengan kaca yang sangat tebal, sehingga mereka tidak kabur dari kandangnya dan menerkam pengunjung. Serem kan adik-adik? Dalam cerita Alkitab kita hari ini, kita melihat singa-singa yang buas dan menyeramkan itu malah menjadi jinak ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, kenapa ya bisa begitu adik-adik? Singa-singa itu menjadi jinak karena kuasa Tuhan yang bekerja atas mereka. Tuhan yang membuat singa itu menjadi jinak agar mereka tidak menerkam Daniel. Tuhan melindungi dan menjaga Daniel karena Daniel tetap taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Ketika orang-orang lain berbuat jahat dan tidak beribadah kepada Tuhan, Daniel tetap setia melakukan apa yang benar dan beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari. Meskipun Daniel tahu kalau raja akan menghukumnya jika ia terus beribadah kepada Tuhan. Tapi Daniel tidak takut adik-adik. Ia tetap setia melakukan apa yang benar, sehingga Tuhan menjaga dan melindungi Daniel. Hingga akhirnya Daniel dapat bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan semua orang di Babilonia bertobat dan menyembah Tuhan. Adik-adik, masih ingat nggak tadi kakak cerita tentang jeruji dan kaca tebal yang memisahkan singa-singa dan pengunjung kebun binatang? Nah, firman Tuhan juga sama seperti itu adik-adik. Mungkin kita berpikir kalau firman Tuhan itu membatasi kita. Kalau kita mau nakal, tidak boleh. Mau berbohong, tidak boleh. Mau berbuat jahat sama orang lain, tidak boleh. Kalau hari Minggu, orang lain bisa main sepuasnya, tapi kita harus beribadah. Terus, kalau mau ada apa-apa, kita harus berdoa dulu. Mungkin rasanya semua itu seperti membatasi kita. Tapi kakak mau kasih tahu adik-adik, sebetulnya firman Tuhan itu melindungi kita dan menjaga kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena kalau kita jatuh ke dalam dosa, hidup kita akan menyedihkan adik-adik. Kita akan jauh sama Tuhan dan kehilangan sukacita di dalam kehidupan kita. Makanya hari ini kakak mau ingetin 2 hal adik-adik. Yang pertama, always read your Bible. Adik-adik, baca firman Tuhan setiap hari. Bahkan adik-adik hafalkan ayat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menjaga dan melindungi kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, always do the right thing. Adik-adik harus selalu memilih untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidak peduli apapun situasinya, adik-adik harus tetap setia dan taat melakukan apa yang benar. Sehingga sama seperti Daniel, Tuhan yang akan menjagai dan melindungi kita agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita berdoa, minta keberanian agar kita dapat selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan memakai semua kita untuk menjadi saksi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kesaksian kehidupan kita, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjagai kami sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu menolong Tuhan setiap adik-adik di rumah juga hamba-Mu Tuhan untuk selalu taat melakukan setiap perintah Tuhan apapun yang terjadi Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya Tuhan Engkau yang selalu menjagai, melindungi kami, menuntun kami setiap langkah hidup kami Tuhan. Kau menjauhkan kami dari setiap pencobaan, dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat untuk setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Mereka senantiasa ada di dalam perlindungan, penyertaan tangan Tuhan seperti Daniel. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau ketemu lagi minggu depan. Masih di seri yang sama, Animal of the Bible. Wah, ini seri yang panjang. Tapi kakak percaya kalian semua pasti masih semangat kan? Karena minggu depan kita ada cerita yang lebih seru lagi. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Bye-bye. I keep. Yeay. Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 25 ayat 4.
Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0089911110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.